Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel Bangsalan. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu sekalipun melalui ibadah online. Kami semua percaya bahwa Tuhan tidak terbatas kuasanya. Tuhan selalu hadir bagi kita semua. Mari kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke tahta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap selalu berkata bahwa Tuhan Yesus Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang Yesus baik. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik Tuhan dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kau ku sembah Tuhan, amin. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah Kau. Bapa, ku rindu selalu
kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Dan pagi ini kami duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami bukan hanya karena roti, bukan karena makanan, tetapi hidup kami tergantung dari hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kesempatan pagi hari ini saya ajak saudara-saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 34 ayat, saya ulangi ya, Mazmur pasal 34 ayat 8. Demikian saya bacakan di dalam versi terjemahan baru. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 34 ayat 8, kita diberitahu, diajari oleh firman Tuhan bahwa manusia itu berjalan, melangkah berdasarkan apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Seringkali manusia melihat dulu baru percaya. Seperti ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, satu hari Thomas berkata kepada Tuhan Yesus, kalau aku tidak melihat dan tanganku tidak aku cocokkan ke dalam tangannya yang berlubang paku, maka aku tidak akan percaya. Lalu Yesus pun mengulurkan tangannya, dan ketika Thomas mencucukkan tangannya ke tangan Yesus yang sudah berlubang paku, barulah Thomas berkata, aku percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Thomas, berbahagialah kamu, sebab kamu telah melihat dan menjadi percaya. Tetapi Yesus berkata, lebih berbahagia lagi orang yang percaya meskipun belum melihat. Nah, nats firman Tuhan pagi ini dalam Mazmur pasal 34, kita diberitahu oleh Tuhan, kecaplah dan lihatlah, percaya dulu, baru kita akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah hidup kita. Kita diajari bukan melihat dulu, tapi kita diajari percaya dulu, baru kita akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ajak saudara-saudara untuk melihat sisi yang lain di dalam kitab Ulangan pasal 1, Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai ayat 40. Saya ulangi, Ulangan pasal 1 ayat 19, maksud saya ayat 19 sampai ayat 40. Saya akan bacakan buat saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai di Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol,
kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gentar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, di padang gurun dan dimanapun, di padang gurun dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, begitu tiba di Kades Barnea, Tuhan berkata, tanah Kanaan sudah di depan matamu, majulah, dudukilah. Itu adalah langkah iman, langkah untuk percaya dan taat terhadap firman Tuhan. Tetapi sebagian orang usul kepada Musa, kalau bisa, lihat dulu, utus beberapa orang untuk lihat dulu seperti apa di dalamnya. Dan Musa berkata, oke, ini aku pandang baik. Dan akhirnya ada 12 orang terpilih untuk mengintai. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Sepulang dari pengintaian, semua memberikan laporan. 12 orang memberikan laporan. Yang 2 orang mengatakan, ayo kita maju, kita bisa mendudukinya. Tetapi yang 10 orang berkata, aku telah melihat persoalannya, lawan kita jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Nah, saudara-saudara, ketika 10 orang ini memberikan laporan kepada Musa, Tuhan belum marah. Ketika mereka memberikan laporan bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan tidak dapat mereka hadapi, ketika apa yang mereka pikirkan itu hanya ada dalam hati mereka, Tuhan masih tidak mempersoalkan. Dan ketika mereka laporan kepada Musa, Tuhan masih tidak mempersoalkan. Tetapi ketika 10 orang ini pulang ke dalam kemahnya, lalu dia bercerita kepada sanak keluarganya dan membuat orang-orang kecil hati, membuat orang tawar hati, baru di situ Tuhan marah. Apa yang menyebabkan Tuhan marah, saudara? Karena orang-orang ini melihat baru percaya. Sementara yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, percaya dulu baru melihat. Nah, hari ini saudara, kita melihat ada banyak orang yang mengeluh dengan kondisi corona yang ada. Ada sebagian orang usahanya menjadi sepi, termasuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan pun juga mengalami dampaknya. Ada sebagian orang berkata, kita tidak dapat melewati situasi. Tapi sebagian orang berkata, dengan percaya, aku yakin, maka aku akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, saudara-saudara, apa yang kita pikirkan hari ini? Apa yang kita renungkan pagi ini? Mari kita melihat. Bukan melihat dulu, baru percaya. Tapi Tuhan ngajari kita, percaya dulu, baru kamu akan melihat. Pemazmur berkata,
maka kita akan melihat tangan Tuhan yang ajaib bekerja dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, mari kita belajar tetap percaya, tetap mengimani, tetap sabar bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dan korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah apapun yang kau buat dengan kedua tanganmu. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.